dirasuki berita hoak-hoak terkait dengan pembatalan haji. Karena prinsip sebagaimana disampaikan bahwa memang dalam hal ini tentu untuk keselamatan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel kami, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Bapak-Ibu sekalian, pandemi COVID-19 saat ini memang masih saja terjadi di berbagai belahan dunia. Pastinya banyak sekali peraturan, kemudian pembatalan dan lain sebagainya terkait acara-acara yang menimbulkan kerumunan banyak orang guna menghentikan persebaran COVID-19. Dan saat ini Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan Kasih Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kanwil Kemenak, Jawa Timur. Dan saat ini kita langsung sapa saja. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ersyad MHI. Selamat datang Bapak Sugeng Rawuh di Bumi Raya Ponorogo beserta rombongan ya. Di sini dengan Mas siapa menurut? Ahmad Alaudin. Mas Ahmad dan juga Ahmad Alaudin Susilo. Bapak Edi yang sudah hadir dari Kanwil Provinsi Jawa Timur ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya di PTSP Bapak ya, tetapi Japri juga banyak sekali di sini seputar keberangkatan haji dan umroh Bapak ya, khususnya di tengah pandemi yang saat ini terjadi. Untuk itu yang saat ini kita akan bahas adalah sikap Kemenak Jatim pasca terbitnya KMA 660 tahun 2021 terkait pembatalan keberangkatan haji dan umroh di tahun ini, tahun pandemi Bapak ya, seperti itu. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di laman kita, entah itu di sosial media dan juga ada WhatsApp dan juga PTSP yang sering banget ada beberapa pertanyaan. Yang kita tahu bahwasanya di platform digital itu ada keterangan KMA 660 ini berkaitan dengan pembatalan haji dan umroh. Itu saja kebanyakan orang yang tahu gitu. Sebenarnya boleh sedikit dijelaskan Bapak, apa sih yang menjadi isi kandungan atau keseluruhan, mungkin bisa dijelaskan secara singkat mungkin seputar KMA 660 yang terbit tahun ini Bapak. Iya. Terima kasih Mas Arga. KMA 660 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Itu adalah isi pokoknya yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada tanggal 3 Juni tahun 2021. Itu yang paling inti dari isi KMA ini. Berarti memang sangat jelas Bapak ya, ada pembatalan gitu. Karena kan kalau sudah KMA keluar berarti kan itu sudah bulat Bapak ya intinya. Iya, betul. Mungkin sedikit ada dijelaskan sedikit Bapak untuk mengenai pembatalan ini, apa yang menjadi tolak ukur menjadi pembatalan itu apa Bapak? Iya, betul. Jadi pembatalan ini kalau saya bahasanya adalah ditunda gitu ya. Jadi dibatalkan berangkat tahun 2021, ditunda nanti berangkat tahun 2022. Karena kondisi saat ini, pertama Indonesia itu masih pandemi ya, pandemi COVID-19. Terakhir kemarin itu hari Jumat itu saja, itu yang positif di Indonesia itu sudah 2.033.421. Sementara hari Ahad kemarin, hari Minggu, itu sudah naik menjadi 2.093.000. Dan apalagi hari ini, hari Selasa itu sudah naik luar biasa. Sehingga masa pandemi seperti sekarang, ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan, kesehatan para jamaah, maka Menteri Agama mengeluarkan KMA ini. Lebih-lebih memang sampai terbitnya KMA nomor 660 itu
pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan kuota untuk jamaah haji di seluruh dunia, dan terbukti kemarin pada tanggal 20 ya, tanggal 20 Juni 2021 ternyata pemerintah Arab Saudi mengeluarkan bahwa pemerintah Arab Saudi melaksanakan ibadah haji hanya untuk internal Arab Saudi dan ekspatriat orang-orang yang sudah ada di Arab Saudi selama ini, dan dibatasi hanya 60.000. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan keluarnya KMA 660 tahun 2021 itu memang sangat tepat gitu. Ini untuk melindungi jamaah gitu. Oh gitu, memang ini adalah bentuk upaya Bapak ya untuk Betul. menghentikan persebaran itu. Iya, betul. Baik. Tadi seputar KMA 660 sudah dijelaskan oleh pakarnya langsung dari Kementerian Agama, Kanwil ya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, baik pemirsa, itu tadi seputar informasi mengenai KMA 660 yang sudah dijelaskan oleh pakarnya langsung, merupakan Kasih Bina Haji ya dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita sedikit berbicara masalah sikap Bapak ya. Ada sekitar 4 pertanyaan seputar sikap Kanwil dari Kemenak Jawa Timur. Ini yang pertama, ada satu pertanyaan, bagaimana penanganan dokumen jamaah haji yang tidak jadi berangkat Bapak? Seperti itu. Jadi seputar dokumen kalau ini yang kita tanyakan. Terima kasih Mas Arga. Jadi dokumen jamaah, terutama paspor ya, paspor jamaah yang dikumpulkan ke Siskohat kemarin di sebanyak 29.137 jamaah se-Jawa Timur ya. Tapi untuk Ponorogo itu sekitar 488 paspor yang dikumpulkan, dan itu sudah kita scan gitu oleh 60 tenaga di Siskohat, di asrama haji sana Sukolilo Surabaya, dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan 8 Juni 2021. Nah, setelah ini sudah siap, selesai semua, ternyata ada keluar KMA nomor 660 2021 ini. Sekarang ini kita kembalikan lagi paspor ini ke jamaah. Jadi kita kembalikan melalui Kasih PHU Kabupaten Kota. Kalau di Ponorogo ini kan berapa? 488. Kita kembalikan ke Kasihnya. Nanti Kasihnya akan langsung diberikan kepada jamaah. Pesan kami yaitu kepada Kasih PHU dan jajarannya, pertama paspor ini agar segera diberikan kepada jamaah. Segera diberikan. Jadi kalau sudah diterima, kemudian ini nanti diserahkan kepada jamaah. Dan di jamaah itu pertama diingatkan, barangkali ada yang sudah waktunya mati ya paspornya 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelum mati itu diingatkan agar ini segera diperpanjang, sehingga nanti kalau 2022 misalnya berangkat, mereka sudah tidak kupuh lagi menyiapkan untuk perpanjangan paspor. Jadi nanti dilihat, kalau memang sudah waktunya mati misalnya segera diperpanjang. Yang kedua, jamaah agar menyimpan, betul-betul disimpan, jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai hilang paspor ini, karena nanti kalau pasti dibutuhkan untuk persiapan tahun 2022, ketika misalnya ada pengumuman bahwa haji ini akan berangkat, maka ini sangat dibutuhkan. Maka disimpan betul, yang rapi, jangan sampai hilang, dan jangan sampai kena kotor dan lain sebagainya. Ini penting saya sampaikan kepada seluruh jamaah, karena nanti kadang-kadang jamaah itu bahasanya itu terlalu meremehkan, ditaruh di sembarang tempat. Ketika nanti dibutuhkan,
masih mencari ke sana kemari. Ini harus disimpan yang baik gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi seputar dokumen, khususnya paspor dan juga perlengkapan lain yang mungkin dikembalikan nanti Bapak ya. Iya. Tolong beneran disimpan yang rapi ya, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak seperti itu, biar nanti ketika ada ya yang namanya hidup kan penuh kejutan Bapak ya, siapa tahu tiba-tiba ada keberangkatan atau apa, jadi Anda semuanya tidak bingung untuk mencarinya seperti itu. Baik Bapak, itu tadi seputar dokumen Bapak ya, dokumen yang harus dijaga, kemudian ada yang tadi sudah dikembalikan dan lain sebagainya. Selain itu Bapak, terkait untuk manasik haji seperti apa Pak untuk persiapan tahun depan ya Pak ya? Kita kan berusaha ya Pak ya. Ya semoga tahun depan pandemi berakhir dan segera. Amin. Kalau untuk manasik bagaimana? Ya, begini. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 32 bahwa kewajiban memberikan pembimbingan manasik kepada jamaah itu adalah menjadi tanggung jawab dari Menteri Agama. Artinya jamaah itu punya hak untuk mendapatkan pembimbingan. Dan pembimbingan ini mau berangkat atau tidak, jamaah tetap punya hak untuk dilakukan mendapatkan pembimbingan manasik dari Kementerian Agama. Maka kami berharap kepada seluruh jamaah dan juga kepada seluruh petugas, baik itu dari KSI-BHU, kemudian petugas-petugas haji yang kemarin telah ditetapkan tahun 2020 itu, ataupun dari Kepala KUA untuk melakukan pembimbingan kepada jamaah haji ini, termasuk dari masyarakat. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu di pasal 33 itu disebutkan apabila diperlukan maka KBIHU dalam hal ini kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh itu bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pembimbingan manasik. Dan pembimbingan ini tidak hanya ketika jamaah berangkat atau tidak, tapi pembimbingan istilahnya pembimbingan manasik haji sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu jamaah itu memang harus tetap dibimbing. Memang ini yang menjadi persoalan di masa pandemi seperti sekarang ini, jamaah tidak boleh berkerumun gitu loh. Ini kan menjadi persoalan, maka ini butuh strategi sendiri. Kita punya kebijakan, ada dua opsi. Opsi pertama adalah opsi dengan online gitu. Opsi kedua dengan tatap langsung tapi terbatas. Artinya ada daring, ada luring gitu loh. Nah, untuk daring ini memang kita sadari masyarakat kita, terutama para jamaah, itu kan tidak semuanya punya Android ya, tidak punya semuanya bisa baca WA dan lain sebagainya, tidak semuanya bisa Google Meet, tidak bisa Zoom meeting. Maka bagi mereka itu memang kita harus pilih. Bagi mereka yang bisa untuk online, kita lakukan secara online gitu loh. Tapi bagi mereka yang tidak bisa online, dan ini rata-rata jamaah memang tidak bisa ya, kita lebih banyak yang tidak bisa online seperti ini karena jamaah kita banyak yang sudah sepuh gitu ya, tidak bisa pegang Android gitu. Maka kita melakukan offline ya, luring ya, kita melakukan luring tapi klaster gitu ya. Di klaster-klaster, misalnya di satu kecamatan, di Ponorogo ini misalnya kecamatan kota, itu tersendiri nanti. Bahkan bukan hanya satu kecamatan, kalau bisa itu per desa. Atau mereka nanti per kelompok, misalnya kelompok 3 desa dijadikan satu, kita panggil di KUA misalnya untuk dilakukan pembimbingan. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, bisa oleh misalnya KBIHU. KBIHU bisa melakukan seperti itu. Tapi sekali lagi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka
tidak boleh misalnya terlalu banyak. Maksimal itu adalah 50% dari kapasitas. Tapi kalau menurut saya tidak usah, biar efektif itu maksimal hanya 10 orang gitu ya, dipegang oleh satu pembimbing. Kemudian nanti setelah mereka selesai melakukan pembimbingan, ganti kelompok yang lain terus. Dan itu bukan hanya oleh Kementerian Agama dan KBU, masyarakat pun juga bisa melakukan pembimbingan, terutama para kiai dan lain sebagainya, misalnya melakukan pembimbingan terhadap jamaah. Ini sungguh luar biasa seperti ini sangat kami harapkan. Artinya jamaah jangan sampai berhenti untuk belajar gitu, untuk belajar tentang manasik haji ini, sebab mereka harus paham gitu, harus paham betul syarat dan rukunnya, terus diingatkan mereka tentang bagaimana manasik haji itu. Oke, baik, memang harus apa ya Pak ya, intinya kita nggak boleh ada jeda ya Pak untuk belajar, untuk mempersiapkan itu, seperti itu. Iya. Kalau untuk di luar dari manasik sendiri, sekarang kita geser sedikit Pak, masalah ini seputar pelaksana ya kita bilangnya. Ini kesiapan mengenai petugas haji Pak. Iya, bagaimana Pak untuk kesiapan dari petugas haji di tahun mendatang mungkin? Iya, petugas haji untuk Jawa Timur itu perkiraan kita akan 79 kloter ya. 79 kloter itu terdiri dari masing-masing kloter 3 dari tenaga kesehatan, 2 dari Kementerian Agama yang terdiri dari TPHI dan TPIHI ya. Jadi ada pembimbing ibadah gitu ya. TPIHI itu pembimbing ibadah, kemudian yang menjadi ketua kloter gitu ya. Nah, yang 2 ini berarti yang dari Kementerian Agama itu ada 2. Kalau 79 kloter berarti kita ada sekitar 158 petugas. Nah, mereka sudah kita persiapkan sebelum dulu adanya pandemi itu. Kita sudah mempersiapkan mereka kumpulkan selama 10 hari di asrama haji. Kita persiapkan mereka, segala sesuatunya sudah matang gitu. Jadi petugas haji kita insya Allah sudah siap untuk kalau misalnya sewaktu-waktu tahun 2022 pemerintah memberangkatkan jamaah haji, maka petugas ini yang telah kita persiapkan dari Kementerian Agama sebanyak 158 orang di Jawa Timur ini insya Allah sudah siap. Iya, luar biasa banget ya kalau untuk panitianya udah oke ya Pak ya. Jadi memang insya Allah benar-benar dipersiapkan matang ya Pak ya. Iya, betul. Dari PHU sendiri sepertinya memang sudah kalau misalkan dari Kanwil sudah diamanai ke kabupaten atau kota, memang persiapan ini jangan sampai berhenti gitu Pak ya. Entah dari itu jamaahnya, entah itu dari panitianya, memang ya siapa tahu nanti sudah mulai dibuka, kitanya yang udah siap gitu ya Pak ya. Oke. Makanya kita sebenarnya kepada petugas itu kita harapkan kepada para petugas yang kita persiapkan sejak tahun 2020 kemarin itu, mereka harus melakukan pembimbingan ya kepada jamaah itu. Bisa misalnya mereka itu dari KUA ke KUA, bahkan kalau bisa misalnya di rumahnya masing-masing mereka membuka kerjasama dengan kasih PHU, mereka misalnya jamaahnya mana saja gitu ya, alamatnya mana, mereka bisa buka di rumahnya. Atau kalau luar biasa misalnya petugas ini datang ke rumah jamaah misalnya di satu desa, mau dikumpulkan di rumah siapa yang memungkinkan, kemudian nanti dikumpulkan di sana gitu, itu sungguh luar biasa. Tapi secara keseluruhan para petugas ini baik TPHI maupun TPIHI ya, itu sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Oke, memang beneran kita matangkan persiapannya. Betul. Itu, Pak ya. Baik, itu tadi seputar informasi tentang kesiapan dari calon jamaah dan juga
panitia yang sudah dipersiapkan oleh Kanwil dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya sedikit harapan dan juga himbauan. Di sini akan kita mulai dengan Mas Alaudin. Oke, Mas Alaudin mungkin ada sedikit harapan atau himbauan kepada mungkin jamaah haji dan juga mungkin ada yang ingin berpartisipasi untuk menjadi seorang panitia atau yang lain sebagainya. Silakan. Terima kasih Mas Arga. Himbauan dan harapan kepada jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini, kami harapkan jangan berkecil hati karena pembatalan atau penundaan keberangkatan jamaah haji ini tidak hanya di Indonesia, artinya seluruh jamaah haji yang ada di dunia, sebagian besar kecuali Arab Saudi ya tentunya, itu untuk tahun ini demi keselamatan, demi keamanan, dan demi kesehatan kita semua, itu semuanya belum bisa melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama, jangan berkecil hati. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Irsa tadi, bahwasanya apa yang kita lakukan untuk menyongsong haji tahun depan, insya Allah, itu bisa selalu belajar memantapkan ilmu manasik. Kita sudah memberikan buku manasik itu, yang buku bimbingan manasik itu ya, itu bisa dipelajari karena pada saat tahun 2020 itu kan sudah kita berikan, itu bisa dipelajari, bisa dibaca-baca agar nanti tahun 2020 jika ada keberangkatan itu sudah mantap seperti itu. Itu mungkin dari 2022 ya. Ya, Oke, 2022 keberangkatan. ya. Oke, terima kasih Mas Alaudin. Sekarang kita lanjut ke Mas Edi ya. Susilo. Monggo, silakan. Terima kasih Mas Arga. Jadi Kanwil Kementerian Agama selaku kepanjangan dari Bapak Menteri Agama tentunya berharap kepada seluruh jamaah haji yang memang tahun ini tidak berangkat untuk selalu bersabar. Kemudian yang kedua, diharapkan jamaah dan keluarganya itu tidak mudah untuk dirasuki berita hoak-hoak terkait dengan pembatalan haji, karena prinsip sebagaimana disampaikan bahwa memang dalam hal ini tentu untuk keselamatan jamaah. Yang kedua, upaya yang dilakukan Kementerian Agama dengan adanya pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021, Kementerian Agama, pemerintah, dan DPR RI mulai melakukan untuk persiapan haji 2022. Jadi saat ini sudah dilakukan persiapan dengan pihak kedutaan bagaimana haji 2022. Terkait umroh sampai saat ini memang masih belum dibuka. Hal ini karena memang sampai saat ini masih ada larangan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Tentunya pihak DPR RI mendorong pemerintah melalui Menteri Agama untuk mengupayakan agar dengan adanya pembatalan ini paling enggak masyarakat yang ingin berumroh bisa terlayani. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edi. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri untuk edisi kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu untuk harapan dan himbauan yang akan disampaikan oleh Bapak Irsyad ya, selaku Kasih Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Ya, monggo Bapak. Terima kasih Mas Arga. Selain apa yang disampaikan oleh Mas Alaudin sama Mas Edi Susilo tadi, saya ingin menyampaikan bahwa pandemi sekarang masih belum berakhir dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Maka himbauan kami kepada seluruh jamaah dan harapan kami juga kepada seluruh jamaah agar tetap menjaga kesehatan ya. Pertama, mereka agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap pakai masker kemanapun, kemudian menjaga jarak, cuci tangan, juga menjaga kebugaran dan kesegaran tubuh kita.
Harapan kita tentu para duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah ini, saya berharap yang tidak berangkat tahun ini, tahun depan semuanya bisa berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu Mas Arga. Terima kasih Pak Irsyad yang sudah memberikan harapan dan juga himbauan khususnya buat warga Kabupaten Ponorogo yang dari kemarin banyak sekali pertanyaan seputar informasi keberangkatan haji yang sudah memenuhi laman sosial media kita, kemudian di PTSP dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Irsyad beserta rombongan. Di sini sudah ada Mas Alaudin, Mas Edi yang sudah ada di sini. Jangan lupa jalan-jalan dulu sebelum balik lagi ke Surabaya ya. Terima kasih. Kuliner di Ponorogo keren-keren Pak, enak-enak yang jelas. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah rawuh di podcast roomnya Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Amin. Terima kasih, sehat selalu pangestunya. Semoga humas dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo selalu memberikan informasi yang selalu berinovasi setiap harinya. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan edisi kali ini seputar sikap Kemenak Jatim pasca terbitnya KMA 660 tahun 2021. Jangan lupa saksikan episode-episode kita berikutnya dalam YouTube channel kami Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Saya Argalta beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.